A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikut dayyan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul umam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ittabahu ila yaumil mizan. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita semua ada dalam lindungan baik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang maha gopur, puja kepada Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, uswatun hasanah, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan menjelaskan sepatah dua patah kata, yaitu mengenai wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW sebelum wahyu pertama Rasulullah SAW diturunkan, yaitu di bertempatan di Mekah di Gua Hiro, Jabal Nur, yaitu berawal dari mimpi, dan mimpi ini adalah benar yang disebut ar-ru'ya as-sholihah, bahkan termasuk tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Maka seiring waktu Rasulullah SAW ada yang mengatakan lamanya dari mimpi sampai diturunkannya wahyu ini, yaitu ada yang mengatakan 6 bulan dan ada juga yang mengatakan 4 bulan. Menurut Al-Baihaqi, Rasulullah SAW dari mimpi sampai diturunkannya wahyu yaitu berjarak 6 bulan. Dan tak lama kemudian Rasulullah SAW setelah mimpi timbullah dalam hatinya ada dorongan, yaitu meninggalkan keramaian ke tempat yang sepi, yang disebut tahanus atau disebut ibadah malam. Rasulullah SAW sering malam-malam yaitu ke Gua Hiro, bertahanus, berkholwat, berzikir, mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikala itu pada zaman Rasulullah SAW, yaitu zamannya jahiliyah, kebodohan, tapi bukan bodohnya akal, tapi bodohnya keimanan, karena tidak sesuai dengan agama yang dianut Rasulullah, yaitu millatani Ibrahim. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering bertahanus, beribadah di tengah malam. Maka tak lama kemudian malaikat Jibril utusan Allah datang kepada Rasulullah. Maka malaikat Jibril seketika mendekap Rasulullah dan memeluknya seraya berkata, "Iqra ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqorin." Saya tidak bisa membaca. "Iqra ya Rasulullah, ma ana biqorin." Maka malaikat Jibril berkata, "Janganlah kamu membaca karena kamu tidak bisa membaca. Janganlah kamu membaca karena kamu tidak ada yang mengajarkan membaca. Tapi bacalah karena Allah, ucaplah karena Allah." Karena dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 16 menceritakan, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'u qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacanya itu. Wahai ya Rasul, kami mudah untuk menghidupkan dan mematikan.
dan kami juga mudah untuk kamu pandai mengucapnya. Maka malaikat Jibril seraya berkata lagi kepada Rasulullah, mendekap dan memeluk, Iqra ya Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita ketahui nanti dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa di situ mengatakan utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Perlu kita ketahui bahwa mana Iqra dan utlu dalam Al-Quran surat Al-Alaq dan surah Al-Ankabut di sini yaitu bisa diartikan sama, tapi Iqra di sini hanya untuk Rasulullah, karena Rasulullah seorang ummi, litakibil ummi yati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hanya seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi utluma uhilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan di sini perlu kita ketahui utlu berasal dari kata tilawah yang artinya membaca, memahami dan mengamalkannya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita ketahui ayat 1-5 di sini perlu kita menelaah kenapa wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq. Karena perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diturunkan wahyu ketika berusia 40 tahun, yaitu ditunjuk sebagai nabi baik Rasul. Oleh karena itu bagi kita jadikan pelajaran, karena zamannya Rasulullah SAW ketika itu yaitu jahiliyah, bodohnya tentang keimanan ketuhanan, karena dosa yang paling besar yaitu kemusyrikan, menduakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang masalah penciptaan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85, awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayakuna qad iktaraba ajaluhum fabi ayyi hadisi ba'dahu yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan mungkin telah dekatnya kebinasaan mereka. Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah diturunkannya Al-Quran. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diturunkannya Al-Quran di sini yaitu membawa manusia dari kegelapan menjadi terang benderang. Oleh karena itu bagi kita wajib bahwa kita harus mengetahui siapa yang harus kita ibadahi, siapa yang harus kita kiblati, mana yang harus kita patuhi, yaitu Allah yang maha menciptakan baik segala sesuatu, langit, bumi, bahkan serta isi-isinya. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merajai, malikal mulki tutil mulka man tasya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan ini perlu kita ketahui bahwa ayat 1 bahwa Rasulullah harus memahami, harus tahu, harus paham, harus beribadah kepada siapa, karena waktu itu dalam kebodohan dan kejahiliahan dan tidak sesuai dengan aturan Islam, yaitu melanggar hukum-hukum Allah. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa manusia dilebihkan oleh Allah, yaitu masalah kesempurnaan dari ciptaan yang lain, yaitu beri akal untuk berpikir, untuk mentafakuri segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar
kita mengetahui untuk siapa kita beribadah, untuk siapa kita taat, untuk siapa kita sujud dan patuh, yaitu ternyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu penciptaan, baik segala langit dan bumi dan isi-isinya, yaitu bukan hanya sekedar main-main. Nanti kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, yaitu ayat 16, wa ma khalaqnas samaa wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Tentu penciptaan segala sesuatu pasti ada tujuan dan hikmahnya. Oleh karena itu ayat 1 bahwa kita juga harus mengenal Allah, baik nama-namanya Asmaul Husna, baik sifat-sifatnya, wujud qidam baqo muhalafatu dan lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita ketahui ayat 1 menceritakan bahwa kita harus mengenal Allah, dan ayat kedua bahwa kita juga harus mengenal diri kita. Diri kita diciptakan oleh Allah dari apa dan untuk apa, ditujuannya untuk apa dan hikmahnya untuk apa. Bahkan kita juga diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran menceritakan surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 bahwa diri kita khalaqul insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 6, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, Kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Oleh karena itu perlu kita ketahui tujuan dihidupkannya oleh kita oleh Allah, yaitu nanti kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat masalah angin yang menghembus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia yaitu melainkan untuk ibadah. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, perlu kita juga memahami penciptaan segala sesuatu, bahkan diri kita. Allah Maha Pemurah. Bahkan ayat 3 menceritakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Oleh karena itu perlunya kita memahami penciptaan baik segala sesuatunya ternyata ada tujuan dan maksud. Kita paham di dunia ini hanyalah sesaat. Ada alam yang akan kita datangi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu perlunya kita memahami bahwa segala sesuatu Allah ciptakan, bahkan diri kita juga, yaitu keselamatan akhirat. Gimana kita di dunia yang sesaat ini. Makanya oleh Allah Rasulullah diajarkan ayat 4 dan ayat 5, alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, jadikanlah pelajaran bagi kita surah Al-Alaq ini ayat 1-5, bahwa ayat 1 menceritakan bahwa kita harus mengenal Allah, ayat kedua menceritakan bahwa kita juga harus tahu bahwa kita semua bertujuan diciptakan oleh, yaitu semata-mata untuk beribadah, dan penciptaan segala sesuatu inilah karena pemurahnya Allah. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, oleh karena itu Allah pun mengajarkan kita yaitu lewat tulis baca kalam, agar kita mengetahui sesuatu yang sesuatu yang kita tidak ketahui oleh apa, yaitu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, tuntutan, panutan, petunjuk yang harus kita laksanakan agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, agar kita termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamul qur'ana wa alama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, benarnya dari Allah.
salahnya mutlak dari saya. Akhiru kalam ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.